batu bolong. Nih, lihat. Bisa lu kayak gue, Sanabella. Bisa. Lu bisa kayak gini. Gua jamin 1000% kagak bisa lu. Lu 37 tahun kagak akan bisa lu ngelawan gue. Ya, gak usah banyak bacot Sanabella. Lu mau adu apa? Adu panco sama gue, mau main padel, mau lari, mau apa? Gue tanya sama lu. Gak usah sama gue, sama Mbak Dani yang umurnya 66 tahun. Lu main tenis sama dia, kelar hidup lu. Lu main padel sama yang 66 tahun, melintir kau. Ya, pakai helm. Lu mau main padel sama gue pakai helm. Kalau nggak gue semes hidung lu itu. Apalagi adu bacot sama gua. Habis dia. Habis lah. Sumpah guys, gak usah belagu ya. Ajaib tahu, dengan lu berstatement 10 tahun aja itu sudah membuat sistem pengadilan yang di Jakarta Selatan menjadi dicurigai. Sistem pengadilan di Jakarta Selatan menjadi sorotan lagi. Bagaimana bisa hanya seorang influencer dari TikTok sini bisa yakin 10 tahun? Bicara itu kan pakai fakta dan data ya. Bicara. Sedangkan pengadilannya aja masih berlanjut, baru pemanggilan saksi. Kok yang itu udah keluar-keluar 10 tahun? Dari mana dapat? Pesanan? Titipan? Atau kamu kenal ordal? Iya kan? Hati-hati loh. Ini masyarakat udah nggak diem ya. Demo kemarin itu belum ada apa-apanya itu. Asal tahu aja. Tanggal 28 nanti tuh ada yang mau turun lagi tuh. Ini hati-hati kalian. Ya, kita berapa ratus juta orang masyarakat yang udah muak banget. 200 juta lebih. Gitu. Jadi kalian yang ada di dalam sistem dan merasa kayak jagoan, bisa ngatur sana sini, jangan sampai terjadi ya sesuatu hal yang merugikan kita semua karena perbuatan segelintir orang yang merasa punya kekuasaan. Apalagi secara terbuka ini pengadilannya Nikita Mirzani sudah dipantau masyarakat luas, dan kondisi keadaan sekarang ini masyarakat muak. Jadi buat siapapun aparat hukum yang sedang menangani kasus, tolong ya dicermati dengan baik untuk masa depan diri sampean. Karena bukan hanya satu pengadilannya Niki aja, di segala aspek masyarakat muak sekali. Advokat yang dengan sembarangan bisa mengata-ngatai orang menggunakan nama lengkap, saya akan tuntut dengan pasal pencemaran nama baik, penghinaan buat saya karena disebutkan di depan pers, jadi ada ITE-nya juga. Ya. Disebutkan dengan lantang, dengan nada mengejek dan menghina saya. Itu saya akan kejar, sudah laporkan ya. Karena nggak bisa didiamkan, apalagi orang yang berprofesi, seorang advokat yang harusnya berpendidikan, mengerti hukum, melakukan hal-hal di luar nalar. Secara keilmuannya sangat mencoreng nama baik dari keseluruhan teman-teman advokat yang ada di negara kita. Sangat mencoreng nama baik. Bayangkan. Bahwa kemarin Tuhan mengatakan bahwa siapa yang mengundang saya kan? Dan saya ada dibilang sama nenek Waroka, emang Waroka ya nenek ya? Sama nenek. Ada dibilang sama nenek Waroka. Emang Waroka ya nenek ya? Itu bukan memanggil, itu melebeli. Itu sedang menghina, sedang melakukan suatu penghinaan secara ITE karena dia mengundang wartawan. Dan dia ada satu lagi bukti yang berikutnya. Waroka mengatakan bahwa saya itu disuruh titipan. Kenapa
segala macam. Perlu saya tegaskan kepada rekan-rekan media bahwa pihak TV1 itu Fitnah. mengusung pengadilan sendiri sebagai. Bukti kedua, dia bikin sendiri video. Dia bikin sendiri video dan di-up juga di media massa, ya, di sosmed. Dan ini sudah ada yang komentar baru 4 orang ya. Bahwa Bayangkan kualitasnya seorang sarjana hukum di negara kita yang harusnya sangat mengerti hukum, bahwa yang dia lakukan dengan menyebutkan nama lengkap saya, Emma Waroka, itu sudah melanggar undang-undang, mempermalukan saya, membuat pernyataan di depan media massa. Itu guys. Lanjut lanjut dungakno kabeh yo. Wong koyo ngene iki kudu dikei pelajaran. Gak iso di cuekin gitu, nggak boleh ya. Gitu. Karena memang sudah sangat apa ya, menurut aku sangat mencemaskan gitu loh. Bayangin profesi, Bo. Profesinya ini yang juga membuat kita, masyarakat tuh jadi bertanya-tanya, loh, ini orang-orang pinter loh, orang yang berpendidikan. Bayangkan ya, dia seorang advokat. Ya, Mamski tahu dalam hukum itu saat kamu berbicara, kamu harus punya buktinya, datanya, faktanya. Faktanya adalah saya tidak uzur. Penampilan saya sangat muda, sangat seger, sangat fresh. Itu satu. Kedua, saya usia 50, tidak punya cucu, tidak punya anak. Silakan cek. Jadi saya bukan seorang nenek. Bukan. Saya tante, ya, saya punya ponakan, tapi bukan nenek-nenek. Itu fakta kedua. Fakta yang ketiga, sangat jelas dia tidak memanggil nenek, tapi melabeli. Emma Waroka, ya, nek ya, ya nenek ya, seperti itu. Itu fakta ketiga. Jadi bukan panggilan ya, tidak memanggil, tapi sudah merupakan suatu penghinaan dengan melabeli saya seorang nenek. Fakta yang keempat, saya bukan keluarga dia. Jadi saya bukan nenek dari keluarga dia. Saya tidak pernah nikah sama kakeknya. Tidak ada hubungan apapun, tidak kenal siapapun di keluarga dia. Itu fakta-fakta seorang sarjana hukum seharusnya berpendidikan mencari dan mengetahui dalam kita berucap di sosial media ini. Kenapa Mamski selalu menyebut inisial? Karena FS, RG ya, Reza Gladys RG, Fitri Sauteru FS, Hai Bukit, terus SS ya, Sela Syokia, dan yang lain-lainnya. Nikita Mirzani NM, selalu Mamski sebut dengan inisial. Kenapa? Karena untuk membiasakan diri tidak menyebutkan nama lengkap. Kita dibatasi oleh Undang-Undang ITE, sehingga salah selip dengan sombong, dengan arogannya menyebutkan nama seseorang, itu akan menjerat kita sendiri ke dalam tindakan pidana. Sudah ada di ITE, sudah ada juga nanti pasal pencemaran nama baik, juga ada pasal yang penghinaan dengan body shaming. Ya kan? Kerugiannya apa, Mam? Sangat rugi. Karena saya menjaga badan, penampilan, wajah supaya tetap bagus, tapi dilabeli dengan nenek. Padahal saya bekerja untuk penampilan nomor 1. Sumber saya keuangan dari situ. Kamu sudah merusak brand yang sudah saya, brand image yang sudah saya kembangkan sekian belas tahun sebagai orang yang awet muda, yang segar, yang fresh. Tapi kamu menghancurkannya di depan umum dengan mengatai saya, melabeli saya seorang nenek. Itu berpengaruh terhadap pekerjaan saya, dan itu sangat merugikan saya. Berapa miliaran ya diucapkan oleh seorang tim advokat dengan timnya. Bayangkan kalau saya tidak bergerak, saya tidak membela diri dan harga diri saya dan pekerjaan saya, siapa yang mau bela saya? Ya, saya terima kasih banget untuk law firmnya Mas Sunan Kalijaga yang sudah memberikan arahan dan juga sudah menemani untuk laporan ke Polres, dan terima kasih juga untuk Polres Jaksel yang udah menanggapi laporan saya dengan baik.
insya Allah akan lanjut ya. Nanti teman-teman akan dengar kabarnya dan saya bisa dapatkan keadilan, saya bisa dapatkan membersihkan ya nama saya, brand image saya yang udah saya bangun sekian lama ya, dan membuat efek jerah. Nomor 1, efek jerah, bahwa hormatilah orang lain, respect biasa aja, bukan gila hormat juga, yang wajar, dengan tidak melebeli apapun kepada orang yang juga tidak tahu kenal siapa kamu. Kedua, hormatilah title yang sudah kamu punya sebagai seorang advokat. Ya, jangan mencoreng nama baik dari keseluruhan hanya karena satu orang yang tidak profesional. Itu, oke? Seperti itu. Ya. Oke guys, kita langsung lanjut lagi. Apalagi nih yang mau kita sell dikit-dikit. Kalau dari mukanya dia bukan advokat, Mam, tapi iya, dia advokat yang bersama dengan Dr. Andreas bertemu Doktif. Ada videonya sayang, advokat dia. Nih, videonya nih ya. Ya, dia itu advokat dari Dr. Andreas, guys. Itu guys, bukan karma dong. Kalau karma itu saya kena azab. Yang kena azab kan dia, saya laporin. Ngawur kamu. Bukan karma. Dikatain orang itu berarti saya ada kesempatan buat melaporkan, buat membawa ini ke jalur hukum. Iya dong. Salah, bukan karma. Orang ngatain orang tuh banyak. Siapapun bisa ngatain orang, bukan karma. Karma itu kalau sampai saya kenapa-napa, jatuh sakit, amit-amit, nauzubillah min dzalik. Yang karma itu kamu yang saya laporkan. Itu karma buat kamu. Apalagi sampai kamu masuk jeruji besi. Itu karma buat kamu. Ya, gak bisa bekerja. Tercoreng nama kamu. Itu karma buat kamu. Dari mana? Dari mulutmu. Mulutmu sendiri kan yang bicara. Itu ya, hati-hati makanya, pikir dulu sebelum bicara, pikir dulu gitu, pikir dulu sebelum ngomong. Makanya saya laporin ke Jakarta Selatan. Ditunggu aja panggilannya. Nanti kan ada panggilan BAP kan, bukti udah ada semua, secara siarannya udah ke mana-mana. Di YT ada, di Igoy ada, di TikTok ada. Iya say, itu. Bentar-bentar, gue ini dulu. Sikat mami, sikat lah. Kita sikat lah say. Halo.